Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku, anak-anak hebat di rumah. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Harapan Ustazah masih selalu sama. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini hari Selasa tanggal 10 November 2020 kita masih belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 1. Tentunya bersama saya Ustazah Yuni. Silahkan dipersiapkan buku paket tema 5, buku pulpena 4B, buku tulis serta alat tulis kalian. Oke, sudah? Baiklah, kalau sudah kita awali pembelajaran dengan bersama-sama membaca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anakku bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Jika ada yang penting, silahkan langsung dicatat ya nak ya, supaya tidak lupa. Pembelajaran 1, subtema 2. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peran penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Kita sekarang akan belajar siapa raja pada masa kerajaan Islam. Nah, silahkan dibuka buku tema 5 halaman 55 sampai 56. Kita baca, Ustazah baca, kalian mendengarkan, menyimak dan mendengarkan ya nak ya. Sudah dibuka? Pinter. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang ke-16. Nama kecil Sultan Hasanuddin adalah Malambasi. Ketika sudah mengaji, namanya diganti dengan Muhammad Bakir. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Ayahnya bernama Manuntungi Daeng Matola, yaitu Sultan Malikus Said. Ibunya bernama Sabetakmo Lakuntu. Jadi ayahnya bernama Sultan Malikus Saidi, ibunya bernama Sabetomo Lakuntu. Pada masa muda Muhammad Bakir ikut ayahnya untuk melakukan perundingan dan belajar ilmu politik, diplomasi, ilmu pemerintahan, dan ilmu perang. Pada tahun 1653, ayahnya Muhammad Bakir, Sultan Malikus Said wafat. Pada usia 22 tahun, ia dinobatkan menjadi raja dan berganti nama menjadi Sultan Hasanuddin. Sultan berusaha menyatukan kerajaan kecil dan memperkuat perdagangan di Makassar. Karena VOC menguasai perdagangan di sekitar Makassar, maka terjadilah pertempuran antara kerajaan Goa dan Belanda. Beberapa tempat dan benteng yang dapat direbut oleh Belanda adalah benteng atau gedung makanan kerajaan Goa, benteng Parombang, benteng Sembaupu. Untuk mengakhiri perang, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Isi perjanjian Bungaya sangat merugikan kerajaan Goa. Maka pada tanggal 12 April 1668 perang terjadi
perang terjadi lagi antara kerajaan Goa dan Belanda. Setelah mengalami kekalahan melawan Belanda pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari pemerintahan. Tahta kerajaan diserahkan kepada putranya Amir Hamzah. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja Goa di Sulawesi Selatan. Karena keberanian dan kegigihan, Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin juga diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Nah, Jalan Hasanuddin dan Universitas Hasanuddin untuk mengenang jasa perjuangan beliau. Bisa difahami nak ya, dicatat. Yang penting yang merah-merah itu yang Ustazah pakai tinta merah itu silahkan dicatat nak ya. Semoga kalian selalu semangat dan sehat. Oke. Kemerdekaan Indonesia ditebus oleh pengorbanan para pahlawan bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan dengan cara apa? Melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Tugas kalian sebagai seorang pelajar tentunya belajar. Yang kedua, dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Yang ketiga, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Yang keempat, membangun tugu peringatan, monumen atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Selanjutnya, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Pada waktu upacara mengikuti dengan khidmat. Dan ikut mendoakan arwah para pahlawan. Yang terakhir, turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya. Jadi peninggalan sejarah kita harus menjaganya. Itu cara yang harus dilakukan sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga dan melestarikan perjuangan para pahlawan kita. Silahkan dicatat nak ya. Siapa saja raja yang berjasa pada zaman itu? Setelah Sultan Hasanuddin, Sultan Malik Al-Shah. Sultan Malik Al-Shah itu pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda itu adalah raja dari Kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah tahun 1607 sampai 1636. Berikutnya Raden Patah. Raden Patah itu pendiri sekaligus raja di Kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai 1518. Itulah raja-raja Islam pada masa tersebut. Kerajaan Islam dan benda atau bangunan peninggalannya apa saja? Kerajaan Samudra Pasai, peninggalannya adalah lonceng Cikradonya. Kerajaan Aceh, Masjid Raja Baitur Rahman. Kerajaan Demak, peninggalannya Masjid Agung Demak. Dan Kerajaan Banten, peninggalannya adalah Masjid Agung Banten. Tuh, silahkan dicatat supaya tidak lupa ya nak ya. Setelah belajar tentang raja pada masa Islam, kita lanjutkan dengan pemantulan yang dikenal dengan refleksi atau pencerminan. Apa itu? Pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan daur atau difus. Apa itu? Kita simak penjelasan selanjutnya. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang
Berkas cahaya pantulnya sejajar. Pemantulan teratur terjadi bila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan mengkilap, seperti cermin datar. Itu pemantulan teratur. Jadi arah pantulnya itu teratur. Berdasarkan sifat cahaya, Cornelius menggunakan hukum pemantulan cahaya yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang yang berwarna kuning, yang berwarna ungu itu adalah sinar pantul atau sudut pantul. Sudut pantulnya di dalam sinar datang dan garis normal. Sedangkan sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Bidang datarnya di situ berupa cermin, garis normal, garis lurus yang ada di tengah. Sinar datang yang dengan garis kuning, sinar pantulnya yang warna ungu. Antara garis normal dan sinar datang disitulah sudut yang dikatakan sudut mantul. Antara sinar datang dan garis normal itu adalah sudut pantul. Bisa dipahami ya? Pinter. Apa itu cermin? Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung dibedakan menjadi cermin cekung dan cermin cembung. Apa itu cermin datang, apa cermin cekung dan cermin cembung, itu kita bahas selanjutnya. Kita mulai dengan cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bagian pemantulannya datar. Contohnya cermin rias. Kalau kalian biasa ngaca, itu adalah cermin rias. Bayangan yang terbentuk oleh cermin datar sama dengan benda aslinya. Jadi bayangannya sama dengan benda aslinya. Itu sifat cermin datar. Contohnya cermin rias. Sedangkan cermin cekung adalah cermin yang bagian pemantulannya melengkung ke arah dalam, seperti bagian dalam bola. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Contohnya apa? Contohnya bagian dalam lampu senter. Itu contoh cermin cekung. Sifat cermin cekung, bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung bergantung pada letak benda. Jika benda dekat dengan cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan diperbesar. Kalau dekat diperbesar ya. Itu cermin cekung dan sifat-sifatnya. Yang terakhir adalah cermin cembung. Apa itu cermin cembung? Cermin cembung adalah cermin yang bagian pemantulan melengkung ke arah luar. Seperti apa? Seperti bagian luar bola. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Contohnya apa saja? Yang kita jumpai sehari-hari adalah spion kendaraan bermotor, baik spion sepeda motor atau spion mobil. Juga bagian dalam sendok logam ya. Sedangkan bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Meskipun barangnya besar, bendanya besar, bayangan pada cermin cembung itu kecil, maya. Maya itu apa saudara? Tidak bisa dipegang, hanya dilihat saja. Nah, anak-anakku, itu yang bisa Ustazah jelaskan pada hari ini. Apa tugasnya Ustazah untuk hari ini? Silahkan dicatat dulu. Untuk tugas seperti biasa nanti Ustazah siapkan LKPD supaya kalian tidak bingung ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi nanti di sekolah tercinta kita SD Plus Nurul Hikmah. Ustazah akhiri nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.